beberapa ini terakhir ini tuh saya ngerasa tuh kalau marah itu kayak apa sih? Jadi kalau ada selisih paham lah tentang ke siapa gitu. Pernah dengan adik saya sendiri sampai mau pingsan, adik saya itu sampai mau pingsan, sampai saya itu sampai kayak emosinya itu pasti kalau lagi kena itu tuh emosinya langsung sampai gemeter gitu, sampai tangannya gitu, terus sampai duduk gitu, marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Basecamp Mami Ghost kedatangan tamu kembali. Mi, kita kedatangan tamu spesial malam ini. Saya Panglima dan Mami akan ngobrol santai dengan seorang ibu yang luar biasa banget. Maaf ibu, dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Lilis, saya dari Sukabumi. Dari Surabaya, daerah Tangerang ya Ibu ya Mas ya. Oke, Ibu kan kalau tahu ya kalau Basecamp Mami Ghost ini pasti menceritakan hal-hal mistis. Ya kan? Ibu pernah nggak sih maksudnya hal-hal mistis yang Ibu alami? Apa Ibu boleh cerita sedikit? Jadi sejak beberapa ada 2 tahun yang lalu saya ngerasa itu kalau marah itu kayak apa gitu. Jadi kalau ada selisih paham lah tentang ke siapa gitu. Pernah dengan adik saya sendiri sampai mau pingsan, adik saya itu sampai mau pingsan, sampai saya itu sampai kayak emosinya itu pasti kalau lagi kena itu tuh emosinya langsung sampai gemeter gitu, sampai tangannya gitu, terus sampai duduk gitu, marah. Padahal sebelumnya nggak pernah terjadi seperti itu gitu. Kenapa ada apa sih dengan badan saya ini kok? Saya tuh kalau marah parah banget dan orang itu tuh pasti takut. Gitu. Oke. Tadi Ibu bilang marah sekali gitu. Ya kalau marah itu emosi parah. Itu dari sejak Ibu lahir kah dengan seperti itu atau kapan itu mulai terjadi? Enggak sih, enggak dari lahir. Kalau saya kan tipikalnya sebenarnya enggak yang malah jangan kan kayak gitu ngomong sama orang aja takut ya gitu. Tapi beberapa mungkin sekitar merasanya itu beberapa tahun belakangan ini gitu ya, beberapa tahun belakangan ini tuh merasa kayak memang lebih pedenya lebih gitu di badan. Cuma yang negatifnya itu yang tidak menurut saya kok kayak gini, saya nggak bisa kontrol emosi saya, nggak bisa gimana. Marahnya itu over. Jadi lebih ke kalau misalkan udah kesel banget sama orang gitu, bener-bener sampai emosi banget gitu ya. Sampai duduk gitu. Tapi hanya beberapa menit setelah itu udah los gitu. Tapi yang bermasalah dengan saya itu sampai kadang sampai nangis gitu, kadang sampai pingsan, dan itu baru terjadi di dalam hidup saya. Sebelumnya nggak pernah seperti itu. Berarti Ibu ini lahir bukan sebagai, biasanya ada ya Mi ya, kalau misal lahir dia sudah indigo gitu. Dari lahir nggak pernah melihat apa, nggak pernah mungkin merasakan sesuatu yang ganjil gitu, nggak kayak anak seperti ini biasanya gitu. Enggak. Pernah melihat sesuatu itu udah gede, pernah sih, tapi hanya sepintas gitu. Sekali dulu waktu masih kecil saya melihat sesuatu berpindah itu kayak nggak normal. Masa pindahnya di atas sih, orang kan nggak mungkin terbang, itu pernah lihat sekali. Terus di pinggir jalan ada orang berdiri jam 12:30 malam tuh, tapi berdiri terus melihatnya cuma nunduk begini terus kayak nggak ada ekspresi. Itu saya mau pernah lihat itu sih. Selebihnya hanya kadang sekelebat dari mata, dari ini sekelebat gitu. Tapi beberapa ini belakangan itu kayak kalau melihat orang itu baru melihat doang itu udah tahu gitu ya. Orang ini orang mau jahat sama saya atau enggak gitu. Itu kayak ada feeling ya, ada feel, tapi enggak yang kuat banget saya tahu atau itu orang ini seperti apa, enggak gitu. Cuma kayak berasa kayak atau badan itu biasa ya. Berat ya, nggak kayak biasanya. Enggak kayak biasanya. Lebih apa sih, kuat gitu kayak ya. Percaya dirinya over saya lebih, maksudnya nggak yang hal negatif ya, dalam artian saya kalau kena masalah apapun nggak ada takutnya.
berani ya ya. saya bener Heeh. itu nggak ada takutnya, kayak ngerasa anak juga saya bisa gitu. Gitu. Bu Lilis ini gini nih, sudah indigo dari kecil, cuma mungkin dia tidak menyadari, tidak terasa mungkin itu apa namanya kecil kan mungkin nggak tahu ya antara itu benar real atau enggak, kan mungkin anak kecil nggak tahu gitu. Jadi mulai mungkin berasanya lagi mungkin setelah baru-baru ini aja, beberapa tahun kebelakang ya Bu ya. Tahun belakang. Dan kalau feeling itu pasti kejadian kalau saya bilang. Bahkan mungkin ada yang suka curhat gitu, gini, nanti kamu begini, itu pasti kejadian. banyak kejadian makanya saya suka takut kalau saya takut ada sesuatu. Jadi kalau saya marah sama orang itu saya ngontrolnya jangan sampai saya ngecap sesuatu nih gitu. Ibu tahunya misalnya ibu ada yang curhat nih misalnya ya kan, curhat itu ibu kan ngasih apa sih solusi, istilahnya solusi. Nah seperti ibu bilang takutnya nih kejadian bener ini, itu berupa ada gambaran kah atau emang keceplos sendiri gitu, Ngucap sendiri tanpa ibu sadar gitu ya. Tadi ya. terus setelah itu ibu kadang-kadang suka bilang ini nggak sih, oh iya ini kok saya tadi kok bisa ngomong kayak gitu ya gitu, pernah nggak? Iya, saya karena rasanya saya nggak pernah seperti ini ya, kok jadi tiba-tiba bisa tuh kalau ada yang curhat tentang apapun lah gitu, ini. Terus pasti orang-orang itu lebih suka kalau curhat sama dia nanti dikasih solusi gitu, gitu sih, cuma yang kayak gitu. Kalau untuk Jadi nyaman untuk curhat ya. untuk yang nanti ke depan ada apa enggak sih, nggak begitu, cuma takutnya nanti kesini ucapannya nih kayak macam kayak nyumpahin orang nih, kalau nyumpahin orang takut kejadian gitu. Oke, Gitu. oke. Tapi ini kayak ada yang jaga ya rumah. Iya, ada yang kangen. Tapi positif ya Mi ya. Positif sih. Saya belum pernah dimimpiin apa sih, cuma kok kayaknya kalau ada apa-apa itu saya kok kayak dikasih kemudahan gitu loh. Gitu. Jadi masalah apa, menghadapi orang apa seperti apa itu yang penting maju dulu gitu. Berani lah. Berani beraninya mau masuk ke medan perang tanpa Peralatan. peralatan dia berani gitu, nggak yang persiapan begini nggak, udah maju aja dulu gitu. Urusan nanti gitu. nanti Iya. gitu. Tapi ibu pernah lihat atau pernah dengar suara dia atau gimana? Dalam hati atau ada yang ngomong apa? Sering ada komunikasi gitu. Biasanya kalau misalnya kita mau gini tuh suka ada yang ngomong gitu. Enggak ya. Cuma itu aja, insting aja gitu. Feeling aja, feeling gitu. Kalau mamanya ada yang ada masalah apa terus pasti saya bilang kamu hati-hati ya, orang ini begini gitu tuh Pasti. Kayak warning dari awal gitu ya. Iya. Oh, jadi kalau misalnya punya orang, ini terbaik nih gitu. Ada Ada ini ya rasa feeling ya. gitu, Iya. gitu ya. Itu pernah kejadian di keluarga saya sendiri. Saya udah bilang tuh, kamu hati-hati ya, kamu jangan sampai kejadian nih nanti kayak gini gitu. Ada satu case gitulah gitu. Terus itu malah sempat dibantah, kamu kok kayak gitu, malah ngomongnya kayak gitu, kayak nggak dukung gitu. Tapi bener begitu setelah beberapa bulan kemudian kejadian. Jadi waktu terjadinya itu ibu nggak tahu juga ya. Pokoknya ibu ngomong A gitu ya, tapi kita nggak tahu besok kayak kejadiannya atau berapa bulan, berapa tahun itu nggak jaminan Nggak ya. jaminan. Tapi aku ngomongin, ya nggak yang ngomong dia jahat loh, enggak sih, nggak gitu. Cuma kamu hati-hati ya sama ini, takutnya dia ada sesuatu nih. Gitu. Kejadian. Sesuatunya pun saya nggak tahu. Gitu. Ada apa? Ada apa? Nggak yang ada yang ngomong gitu, enggak. Cuma saya ngeliat aja gitu kayak kok ini gini ya gitu. Oke, ibu pengen tahu nggak? Nanti kita pengen tahu nggak dengan apa yang ada? Ibu belum pernah komunikasi nih, ya kan? Belum pernah komunikasi, belum pernah tahu siapa gitu sebenarnya Yang ada di dalam. di dalam ya, Mi ya. Mau komunikasi? Kita punya mediator. Ibu nanti komunikasi, bisa tanya apa terserah ibu deh. Kalau selama ini kan ibu Penasaran gitu kan, ada penasaran. apa gitu kan, kenapa dia bisa jaga ke badannya Bu Lilis supaya gitu, nanti ditanyakan Boleh, tapi saya harusnya kata pendahulukan sama ini yang di badan ibu gitu. ya.
biar lebih deket lagi. Boleh ya? Ya, Kita boleh. panggil Mami. Ya. Oke, sahabat Mamigos, kita akan panggil mediator kita Rapunzel agar Bu Lilis ini bisa komunikasi langsung karena dia penasaran banget apa iya apa enggak ya gitu ya, bentuknya seperti apa Iya. gitu. Oke, kita panggil dulu Rapunzel. Sahabat Mamigos, jadi ternyata ada nenek yang menjaga Bu Lilis. Dan kita mau coba untuk komunikasi dengan nenek tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Relax. Assalamualaikum. Saya manggilnya siapa? Mimi? Nyai? Nyai. Oke, Nyai. Nyai betul yang ada di raganya Bu Lilis? Iya. Oh, ada apa? Tidak ada apa-apa. Kami hanya ingin berkenalan dengan Nyai. Boleh, Nyai? Iya. Bu Lilis mau bertanya mungkin sama Nyai. Penasaran? Enggak sih, masalahnya kenapa aku ikut saya gitu. Kenapa adik Nyai? Oh, tidak boleh dikasih tahu. Nyai keturunan langsungkah dari keluarga Ibu Lilis? Iya. Nyai disuruh jaga. Iya. Nyai suruh tanya apa lagi? Oh iya, kenapa Bu Lilis ini kalau marah Nyai bantu? Sampai katanya ada yang masuk rumah sakit, benar Nyai? Iya. Kenapa itu Nyai? Kenapa? Dari Nyai. Oh, sudah nyakitin Bu Lilis ya, jadi Nyai emosi sekali ya. Ada lagi Bu Lilis sama kamu? Oh, dengan suami atau bukan? Iya, kenapa kalau dekat sama suami kayak nolak Tuhan. Nolak. Kenapa? Kalau dipegang sama suami gitu kan. Iya, oke. Kenapa bisa marah? Kenapa? Kenapa marah? Karena merasa sakit hati ya. Nyai merasa sakit hati. Iya. Jadi bentuk rasa istilahnya melindungi ya. Oh, tapi terlalu keras itu Nyi. Nggak boleh begitu. Jangan ya, yang terlalu keras itu ya Nyi. Kasihan penulisnya. Itu apa? Jadi bentuk rasa kecewa yang sangat besar. Nah, jadi dia memproteknya kayak gitu. Sebenarnya itu. Emang kalau tulisnya sih nggak apa-apa, maksudnya bisa kebaikan. Cuman yang di dalamnya karena udah saking apa ya, saking udah over gitu, udah over sakit hatinya kayak gitu. Itu bentuknya benci ya. Jadi gitu. Jadi dia kayak memprotek. Intinya sih kayak gitu. Jadi kayaknya. Nah, udah tuh. Terima kasih Nyai udah Terima kasih, hadir. Nyai, ya, sudah. Ada lagi yang mau diomongin lagi ya Bu Lilis? Udah puas, udah cukup, udah tahu Ya, gitu ya. intinya kalau memang mau ikut saya, ikut gak apa-apa, tapi jangan sampai bikin saya nggak Ya udah. Dijaga ya Nyai ya. Jaga badannya, Lilisnya Bu Lilis. ya. Cucunya dijaga. Ya. Makasih Nyai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke Mami, tadi kita sudah cerita-cerita, udah masukin juga si nyainya ya Bu Lilis ya. Bu Lilis sudah tahu ya tadi ya, kita sudah komunikasi walaupun
nyanyi berbicaranya Sangat lembut padahal sangar ya. padahal sangat dia jagoan padahal. Tapi Tapi kalau kalau ngomong kelembutannya itu ya pasti. karena dia juga wanita. Betul. Di dalam wanita itu pasti ada kelembutan. Begitu ya. Tetap kan kodrat ya. Oke, Turis, ada yang mau diceritakan lagi? Iyalah nanti kebanyakan. Enggak apa-apa. kali ya. Kita tunggu sampai pagi, Bu. Sampai pagi. Ya. Oke. Kalau begitu terima kasih Bu Lilis sudah main-main ke basecampnya Mami Mami Gos. Gos. Jangan bosen-bosen, jangan kapok juga. Enggak, ya. malah semakin pengen ngumpul aja. Wah, boleh banget. Kita tambah lagi nih Mia, jadinya tambah banyak tambah yang banyak lagi. kita kumpulkan di basecamp nanti ya. Betul. Oke. Untuk sahabat Mamigos, terima kasih sudah menyaksikan podcast kami. Saya Panglima. Saya Mami. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mamigos.